Rahasia musim panas dan kitsune salju. Di sebuah desa kecil yang jauh dari kota besar di Jepang, musim panas terdengar penuh dengan nyanyian serangga. Desa itu tenang, dikelilingi oleh pegunungan hijau, dan udara selalu terasa segar. Di sanalah tinggal seorang gadis SMP bernama Sato Nana yang akan naik ke kelas 3. Nana adalah gadis pemalu, lembut, dan tidak punya banyak teman di sekolah. Liburan musim panas tahun itu pun ia lewati sendirian. Tidak ada les, tidak ada perjalanan. Ia memutuskan untuk pergi ke sebuah kuil tua di pegunungan belakang desa setiap pagi. Katanya, kalau berdoa di sana, permohonan bisa terkabul. Tapi lebih dari itu, ia hanya ingin tempat tenang untuk menenangkan diri. Kuil itu sudah berdiri lebih dari 100 tahun, terletak di tengah lereng gunung, dan bisa dijangkau dengan menaiki 101 anak tangga batu. Kuilnya kecil, tapi dikelilingi pepohonan raksasa dan suara burung serta serangga yang terus mengisi udara. Suatu pagi, setelah selesai berdoa dan hendak pulang, Nana mendengar suara lembut memanggil dari arah gerbang tori kuil. "Setiap hari kau datang ke sini ya?" Manusia memang makhluk yang penuh rasa ingin tahu. Nana menoleh dan melihat seorang gadis berbaju putih duduk santai di pinggir. Rambutnya panjang berwarna perak dan matanya sebening danau musim dingin. Ia tersenyum tenang. "Apakah kau penjaga kuil?" tanya Nana. "Anggap saja begitu," jawabnya sambil tersenyum. "Namaku Yuki." Sejak hari itu, Nana datang ke kuil setiap hari untuk bermain dan berbincang dengan Yuki. Mereka bermain kejar-kejaran, melipat bangau kertas, dan membuat labirin dari batu kecil di halaman kuil. Yuki selalu bicara dengan gaya misterius, tapi kehangatannya membuat Nana merasa aman. "Yuki, kenapa kamu tidak pernah turun gunung?" tanya Nana suatu hari. Yuki memandang ke desa jauh di bawah. Matanya menunjukkan sedikit kesedihan. "Aku tidak boleh meninggalkan gunung ini. Itu aturan dari keluargaku. Orang tuamu lebih tua dari itu. Tapi kau akan mengerti suatu hari nanti," katanya sambil menepuk dahi Nana dengan jari telunjuk. Hari-hari itu adalah saat-saat terindah dalam hidup Nana. Ia merasa benar-benar punya seseorang yang mengerti dan menyayanginya. Ia berharap musim panas ini tidak akan pernah berakhir. Hari itu cerah sekali. Mereka bermain kejar-kejaran di halaman kuil. Tawa Nana menggema ke seluruh hutan. Namun saat ia berlari turun, kakinya terpeleset dan ia jatuh dari tangga batu. "Nana!" jerit Yuki. Tanpa berpikir, Yuki mengangkat tangannya dan melantunkan mantra. Cahaya lembut menyelimuti tubuh Nana. Dan bukannya terjatuh, tubuhnya melayang perlahan ke rerumputan di sisi tangga. Namun setelah itu, kuping dan ekor rubah Yuki muncul dan ia tak sempat menyembunyikannya. Nana yang berbaring di rumput melihat semuanya. Kau adalah rubah!" serunya dengan wajah ketakutan. Wajah Yuki pucat. Ia buru-buru menutupi telinganya. "Maaf, aku tidak ingin kau melihat ini." Tapi Nana langsung berdiri dan lari secepat mungkin, meninggalkan Yuki sendirian. "Aku hanya tidak ingin dia terluka," bisik Yuki pelan. 3 hari berlalu, tanpa satupun kunjungan dari Nana. Ketika di rumah, Nana hanya berdiam di kamar. Pikirannya dipenuhi gambar Yuki dengan telinga dan ekor rubah. Ia mencari-cari informasi tentang kitsune di buku dan internet. "Dia itu kitsune, tapi dia menyelamatkanku. Dia tak pernah menyakitiku," gumamnya pelan. Akhirnya, di hari keempat pada pagi hari, Nana memutuskan kembali ke kuil. "Yuki, aku datang!" serunya dari depan kuil dengan suara penuh keraguan namun juga keberanian. Namun kuil itu sepi. Yuki tidak ada dimanapun. Setiap hari Nana datang kembali, namun tetap tak ada tanda-tanda Yuki. Yang tidak ia tahu adalah Yuki diam-diam bersembunyi di hutan, mengawasinya dari kejauhan. "Aku tak boleh menakutinya lagi. Bagaimana jika dia membenciku?" bisik Yuki. Hingga suatu hari, Nana berdiri di bawah matahari pagi dan berkata lantang, "Yuki, aku tak peduli kau apa. Aku hanya tahu, aku sangat menyukai waktu yang kita habiskan bersama. Aku merindukanmu. Tolong, keluarlah. Aku ingin bicara denganmu." Kalimat itu menembus ketakutan Yuki seperti petir di musim semi. Akhirnya, Yuki keluar dari balik pepohonan. "Kau tak takut padaku lagi?" Nana menggeleng sambil tersenyum, matanya berkaca-kaca.
Kalau kamu adalah rubah, kamu adalah rubah yang paling aku sayangi. Mereka saling memandang. Perasaan di hati mereka saling terhubung di bawah cahaya matahari musim panas. Sejak hari itu, persahabatan mereka semakin erat. Mereka membuat janji. Setiap musim panas, mereka akan bertemu lagi di kuil ini. Tidak peduli bagaimana dunia berubah, karena ada persahabatan yang seperti kuil kuno yang dijaga oleh rubah, akan tetap suci, misterius, dan tak pernah pudar. Beberapa minggu setelah Yuki dan Nana kembali bersatu, suatu pagi mereka menemukan bahwa kotak persembahan di kuil telah terbuka sendiri, meski tak seorang pun datang hari itu. Aneh. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, kata Yuki dengan alis berkerut. Di dalam kotak, ada gulungan kertas tua bertuliskan aksara kuno yang hanya bisa dibaca oleh roh atau makhluk spiritual. Yuki membacanya dengan suara bergetar. Ketika manusia dan roh saling menautkan jiwa, kontrak lama akan goyah. Kunci yang menyegel makhluk-makhluk malam telah mulai retak. Nana merasa merinding. Apa maksudnya? Kontrak, segel. Apa ada sesuatu yang terlepas? Yuki terdiam cukup lama sebelum menjawab dengan suara rendah. Dulu, saat roh-roh jahat mulai mengganggu dunia manusia, para kitsune membuat kontrak dengan para penjaga alam. Kami menyegel makhluk-makhluk itu dalam dunia bayangan, dan sebagai gantinya, kami tak boleh terlalu dekat dengan manusia. Dan sekarang, karena aku berteman denganmu, segel itu melemah, bisik Nana. Yuki mengangguk pelan. Malam itu, saat Nana pulang dari kuil, ia merasa ada yang mengikutinya. Di balik pohon-pohon gelap, sepasang mata merah mengintainya. Keesokan harinya, di kuil, Yuki terlihat gelisah. Ada yang datang ke gunung ini semalam. Aura mereka tidak suci. Tiba-tiba terdengar suara tawa berat dari balik pepohonan. Hahaha. Akhirnya, roh penjaga yang naif membuka jalan bagi kami. Muncul dari balik pohon seorang pria berjubah hitam dengan wajah tertutup topeng kayu. Di tangannya tergenggam liontin hitam yang tampak seperti terbuat dari tulang. Namaku Kuroha, dan aku datang untuk mengambil kembali apa yang telah disegel oleh kalian. Yuki berdiri di depan Nana, ekor dan telinganya muncul kembali, matanya memancarkan cahaya perak. Selama aku di sini, kau tidak akan menyentuhnya. Pertarungan spiritual terjadi di tengah halaman kuil. Cahaya dan bayangan saling berbenturan. Namun di detik terakhir, Kuroha menghilang dalam asap hitam, meninggalkan pesan, aku akan kembali saat bulan penuh berikutnya, dengan lebih banyak dari kami. Dalam ketenangan setelah pertarungan, Yuki membawa Nana ke ruang bawah tanah tersembunyi di balik altar kuil. Di sana tergantung lukisan kuno kitsune, dengan 9 ekor dan perempuan manusia di sampingnya. Itu nenek buyutku. Dia pernah jatuh cinta dengan manusia, dan karena itulah keluarga kami dikutuk untuk menjaga gunung ini selamanya. Nana terkejut. Jadi ini bukan hanya tentang kita berdua? Tidak, bisik Yuki. Ini adalah kisah lama yang terus berulang. Tapi aku ingin mengakhirinya dengan cara berbeda. Nana menggenggam tangan Yuki. Kita akan melakukannya bersama. Mengetahui bahwa Kuroha akan kembali saat bulan penuh. Nana dan Yuki mulai berlatih dan mempersiapkan kuil dengan segel-segel pelindung baru. Mereka bahkan memanggil roh penjaga hutan, seekor burung hantu putih bijaksana bernama Fukuro, untuk membantu mereka. Kalian adalah pasangan takdir yang akan mengubah sejarah roh dan manusia, kata Fukuro dengan suara bergema. Namun waktu terus berjalan, dan bulan purnama semakin dekat. Pada malam yang ditakdirkan, kabut hitam menyelimuti gunung. Kuroha kembali. Kali ini dengan pasukan bayangan makhluk dari dunia kegelapan yang selama ini tersegel. Pertempuran besar pun terjadi. Yuki berubah menjadi bentuk asli. Seekor rubah besar dengan 5 ekor bercahaya. Nana, dengan kalung pemberian Yuki, mengeluarkan cahaya pelindung yang melindungi kuil dan penduduk desa di bawahnya. Setelah pertempuran panjang, mereka berhasil memukul mundur Kuroha sementara. Sebagian roh gelap terserap kembali ke dunia bayangan. Namun Yuki terluka parah. Yuki terbaring di rerumputan di halaman kuil, tubuhnya berkilauan samar. Aku mungkin harus tidur untuk waktu yang sangat lama, bisiknya. Nana menangis, menggenggam tangannya. Aku akan tetap menunggumu. Setiap musim panas. Di sini, Yuki tersenyum. Kalau suatu hari, angin membawa aroma bunga plum, itu tandanya aku akan kembali. Cahaya lembut menyelimuti tubuh Yuki,
dan ia perlahan menghilang ke udara kembali ke alam roh. Nana berdiri sendiri di bawah sinar bulan, tapi matanya tak lagi kosong, melainkan penuh harapan. Musim panas berlalu. Setiap tahun, Nana masih naik 101 anak tangga menuju kuil. Dan pada suatu pagi, di bawah pohon tua, ia melihat sesuatu. Jejak kaki kecil berbulu, dan satu kertas lipat berbentuk bangau tertinggal di altar.